Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, santri-santri kelas 6 semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan santri semua di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini untuk pelajaran PAI kita melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 5 atau pelajaran 5 mengenai memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Seperti biasanya, sebelum Pak Amir jelaskan materinya, santri semuanya siapkan buku paketnya dan buku catatannya. Nanti kalau ada hal yang penting, santri semuanya silakan dicatat sebagai ringkasan untuk memudahkan santri semuanya di dalam belajar. Oke, kalau sudah disiapkan buku paketnya, dibuka halaman 58. Oke ya, Pak Amir jelaskan materinya. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup setiap anak. Kita adalah anak, kita punya orang tua. Siapa orang tua? Yaitu ayah dan ibu atau ayah dan bunda. Ayah kita itu yang mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai sore, kecapean, kemudian kadang kepanasan agar bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan uang untuk membeli makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan seterusnya. Itu yang disebut nafkah, dan itu ayah kita yang mencarinya. Kemudian di rumah ada ibu. Ibu itu yang melahirkan kita semua, kita sebagai anak. Ibu yang melahirkan kita, kemudian menyusui kita. Jadi darah dagingnya kita itu dari air susu ibu. Di umur sampai 2 tahun ya, ketika baru lahir, kemudian sampai 2 tahun, itu hal yang paling penting, air susu ibu. Kalau tidak ada itu, kalau misalnya anak terlahir kemudian tidak minum air susu ibu, biasanya ketika sudah besar itu cenderung mudah sakit-sakitan. Kemudian juga ibu yang mendidik kita sampai kita dewasa, sampai kita balik, ibu itu yang mendidik kita, mendidik cara berjalan, kemudian cara makan, semuanya itu ibu yang mendidik kita. Sehingga ayah dan ibu itu sebagai orang tua kita atau guru kita yang pertama. Kemudian karena kita tahu bahwasanya jasanya orang tua, ayah dan ibu kepada kita semua itu sangat besar, maka kita sebagai anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Atau di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Ingat-ingat ya santri semuanya, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Ya tentunya 2 orang tua, ayah dan ibu. Dalilnya mana atau dasarnya apa? Yaitu surat An-Nisa ayat 36. Ini enggak sampai selesai, hanya potongan ayatnya saja ya. Kalau pengen jelas itu dibaca oleh santri semuanya di halaman 58 atau 57. Itu ayatnya secara lengkap. Ini Pak Amir potongkan karena kalau terlalu panjang juga nanti susah buat file PowerPoint-nya. Amir bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku, dan janganlah menyekutukan Allah bihi, dengan sesuatu, bihi syai'an ya, dengan sesuatu apapun, wabil walidaini, dan berbaktilah kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Ini dasarnya mengapa kita harus berbakti kepada orang tua, di samping karena jasanya orang tua yang begitu luar biasa kepada kita, pada anaknya, dan juga ada perintah di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada orang tua, agar kita melakukan birrul walidain. Ya, lanjut ya santri semuanya. Oke, apa saja kewajiban anak kepada orang tua? Nanti dibagi dua, ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah meninggal dunia atau wafat. Ini kewajiban, maksudnya cara berbakti anak kepada orang tua, begitu ya santri semuanya, maksudnya kewajiban ya. Ini cara berbakti anak kepada orang tua atau birrul walidain, anak kepada orang tua. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, yang pertama adalah patuh. Apa itu patuh? Yaitu melaksanakan perintah orang tua dengan ikhlas dan sabar, yang tidak melanggar perintah Allah. Maksudnya kalau orang tua itu memerintahkan kepada kita, kepada anaknya, anaknya itu harus segera melaksanakan. Sebaiknya jangan menolak kecuali kalau memang tidak memungkinkan. Dan juga perintahnya dalam artian perintah yang baik, bukan yang melanggar perintah Allah. Contohnya apa? Kalau diperintah mencuri ya jangan mau. Kalau diperintah menyakiti orang lain, misalnya menghina nama orang tua teman kita, ya jangan mau, misalnya begitu. Tapi tentunya tidak ada orang tua yang seperti itu. Kebanyakan orang tua tentunya baik karena menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Itu ya, karena di dalam Islam juga dijelaskan bahwa tidak boleh ada ketaatan kepada siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah. La ta'ati makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada perintah siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah, bahkan ketika orang tua kita yang memerintahkan. Contohnya kalau yang kebaikan, orang tua misalnya memerintahkan anaknya, anakku belikan ibu gula pasir, maka anaknya harus segera melaksanakan. Siap ibu, atau pakai bahasa yang bahasa Jawa ya, bahasa Kerama ya, nggih Bu. Itu salah satu contoh melaksanakan perintah orang tua. Dan juga harus dengan ikhlas ya, tentunya setelah diperintah terus jangan minta imbalan, jangan minta uang, atau jangan minta dibelikan apapun ya, kita ikhlas saja. Kalau diberi ya diterima, kalau nggak diberi ya nggak usah meminta. Kemudian yang kedua, bersikap hormat atau memuliakan orang tua ya. Hormat itu memuliakan. Contohnya apa? Cium tangan dan izin ketika akan berpergian atau keluar rumah. Kalau santri semuanya mau pergi, izin kepada orang tua. Kalau diizinkan baru pergi. Sebelum pergi mengucapkan salam, cium tangan. Kalau ada ayah, ayah. Kalau ada bunda saja, bunda. Kalau ada ayah, bunda, berarti keduanya. Kemudian bisa juga menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Jadi kalau kita berbicara dengan orang tua harus menggunakan bahasa yang halus, minimal bahasa Indonesia. Lebih baik kalau pakai bahasa Kerama Inggil atau bahasa Kerama ya, karena kita sebagai orang Jawa. Dengan bahasa, kan santri semua ada pelajaran bahasa Jawa,
krama inggil, krama ya yang halus itu lebih baik. Dan juga suaranya jangan terlalu keras, karena di dalam Al-Quran diperintahkan wala taqul lahuma uff wa qul lahuma qaulan kariman. Kalau kepada orang tua berkata uff saja itu tidak diperbolehkan. Berkata harus yang mulia, yang menghormati, yang memuliakan. Berkata uff saja itu nggak boleh. Kalau di sini misalnya gitu nggak boleh. Kalau orang tua memerintahkan kita, adik belikan ibu kopi, itu nggak boleh. Itu contoh dari Al-Quran yang menjelaskan uff. Kalau diperintah bilang nggak boleh, wah males, nggak boleh juga begitu. Atau nggak ngomong apa-apa tetapi dengan ekspresi muka yang menyebalkan, ya begitu, itu nggak boleh. Kalau diperintah orang tua nggak boleh seperti itu. Kalau kita berkomunikasi atau berbicara dengan orang tua nggak boleh seperti itu, harus dengan bahasa yang baik, ekspresi muka yang baik. Kemudian yang ketiga adalah ringan tangan. Ringan tangan itu maksudnya aktif membantu orang tua tanpa menunggu perintah. Kalau lihat orang tuanya lagi bersih-bersih halaman, kita tanpa menunggu perintah harus bantu. Bantu nyapu, bantu mengumpulkan sampah, membuang sampah dan seterusnya. Kalau lihat misalnya ibu lagi mencuci ya atau masak bagi santri putri, walaupun nggak diperintah bantu saja. Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah gitu. Pak, ada yang bisa saya bantu? Gitu, menawarkan bantu. Itu namanya ringan tangan. Selanjutnya menjaga nama baik, ya menjaga nama baik orang tua, keluarga kita, menjaga nama baik ayah dan bunda. Yang pertama itu tentunya tidak melakukan kejahatan atau keburukan. Kalau kita sebagai anak ketahuan mencuri, melakukan kejahatan itu kan tentunya yang malu siapa? Orang tua kita, ayahnya kita, ibunya kita itu akan malu. Menjaga nama baik yang kedua bisa juga dengan berprestasi. Kalau kita sebagai santri di sekolah berprestasi, kemudian ketika kelas 6 di ujian akhir dipanggil namanya misalnya Ananda Amiruddin misalnya begitu, peringkat 1 misalnya, terus maju, kan orang tuanya mendampingi, itu namanya menjaga nama baik orang tua. Itu pasti orang tua kita itu senangnya luar biasa. Yang contohnya lagi adalah yang kelima ya santri semuanya ya. Yang kelima menyenangkan hati, yaitu merawat dan mendoakan ketika sakit. Ketika ayah dan ibu kita atau bunda kita sakit, kita harus rawat dengan senang hati. Karena ketika orang tua sudah tua, itu akan menjadi ayah bunda kita. Kalau sudah tua ya, kita sudah besar, kemudian mereka sudah tua, sudah menjadi kakek dan nenek, ini perilakunya akan kembali seperti anak-anak. Contohnya orang tua itu sudah ada yang pipis di tempat tidur, buang air besar di tempat tidur, kan seperti anak-anak. Maka harus gantian. Kita dahulu dirawat oleh ayah dan ibu kita seperti itu, ketika orang tua juga harus gantian seperti itu, karena mereka akan kembali ke anak-anak. Kalau kita tidak mau, kita akan menjadi anak yang durhaka. Kemudian mendoakan ketika sakit. Kalau orang tua kita sakit, kita doakan. Doanya itu ada di kelas 4 ya, hafalan kelas 4 sepertinya. Santri semuanya mungkin kelas 6. Dulu waktu kelas 4 ingat, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi titik-titik. Misalkan ayah kita namanya siapa, ibu kita namanya siapa, wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, gitu ya. Artinya ada di buku itu, santri semuanya lihat di buku. Wahai Tuhannya manusia, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, angkatkanlah sakit, isfi dan sembuhkanlah
titik-titik maksudnya itu nama orang yang sakit, ayah kita atau ibu kita misalnya. Wa anta safi, karena engkau adalah penyembuh, la sifaa illa sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau ya Allah. Sifa'al la yuhadiru sakoma, kesembuhan yang tidak menimbulkan kambuh, tidak menyebabkan sakit lagi. Atau juga kemudian menyenangkan hati orang tua, contohnya memberikan hadiah, oleh-oleh. Kalau kita misalnya besok santri semua udah besar, udah kerja, kan tidak selalu bersama dengan orang tua, ketemu orang tua misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ketika akan berjumpa dengan orang tua, bawakanlah hadiah tanpa harus diminta. Itu pasti orang tua akan senang, entah makanan, entah apapun, pasti senang orang tua. Yang terakhir adalah mendoakan. Kita tahu doa untuk kedua orang tua, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Rabbi ufirli, ampunilah aku, warhamni, dan kedua orang tuaku. Apa? Rabbi firli wali walidayya, ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, dan kasihilah mereka, warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana mereka mengasihi saya di waktu kecil. Itu ada kurang lebih ada 6 tentang kewajiban anak kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Selanjutnya adalah kewajiban anak setelah orang tua meninggal dunia. Kewajiban anak kepada orang tuanya setelah ayah dan bundanya itu meninggal dunia, atau ayahnya saja atau bundanya saja, kan nggak selalu bersamaan. Ketika salah satu ada yang meninggal dunia, kewajiban anak tentunya pertama adalah mendoakan. Ya, mendoakan seperti tadi minimal ya, setelah sholat dibacakan doa Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal itu. Ataupun kita bisa menghadiahkan bacaan Quran kita, misalnya lagi baca Yasin setelah sholat maghrib, kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Atau misalnya kita jadi orang kaya, kemudian orang tua kita misalnya belum pernah haji, kita bisa hajikan orang tua kita yang sudah meninggal, namanya haji kodo ya. Haji apa ya, haji kodo itu ada seperti itu, dan lain-lain. Pokoknya kalau punya amal soleh, kalian bisa hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahmi. Jadi kalau misalnya ada ayah atau ibu kita yang sudah meninggal, mereka kan punya saudara, punya kakak adik, punya teman. Kita sebagai anaknya kalau tahu, kita harus menyambung silaturahmi agar silaturahmi itu tetap terjaga. Misalnya ayah punya teman, kita pernah diajak oleh ayah kita untuk silaturahmi ke rumah teman kita, sehingga temannya ayah kita tahu kita. Maka ketika ayah kita sudah meninggal, kita tetap harus menjalin silaturahmi dengan temannya ayah. Itu harus seperti itu kewajiban kita sebagai anak. Misalnya orang tua kita sudah meninggal, ya paham ya, menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu salah satu yang memudahkan rezeki, membuat umur menjadi lebih panjang dalam kebaikan, dalam keberkahan. Yang terakhir adalah menjaga nama baik, seperti yang Pak Amir sudah jelaskan. Kalau orang tua masih hidup, nama baiknya saja harus tetap dijaga, apalagi kalau sudah meninggal dunia, itu wajib dijaga. Jadi kalau kita misalnya punya orang tua misalnya punya kesalahan, misalnya punya aib, kita dilarang untuk menceritakan kepada orang lain. Misalnya ayah, kita punya ayah pernah hutang sampai meninggal enggak dibayarkan, ya kita jangan ceritakan, ayah saya itu loh punya hutang sekian puluh juta. Nggak boleh, harus jaga nama baik ayah.
Justru kita langsung aja kalau punya uang segera lunasi hutangnya ayah, misalnya begitu. Jangan dijelek-jelekan, namanya harus dijaga. Itu seperti itu ya, maksudnya menjaga nama baik orang tua itu harus dijaga betul-betul. Dosa kalau kita sebagai anaknya menceritakan keburukan dan aibnya orang tua. Kita harus menjaga nama baiknya. Oke, santri-santri semua kelas 6, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini materinya cukup sampai sini dulu, yaitu mengenai patuh dan hormat kepada orang tua. Besok kita lanjutkan kepada guru dan kepada sesama anggota keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu ya Pak Amir, apa namanya, udah terlalu panjang ya. Mungkin 1 menit ya, secara cepat ya santri semuanya. Di zamannya Nabi Muhammad ada dua, ada sahabat Nabi yang namanya Alqomah. Alqomah ini karena durhaka kepada ibunya itu susah meninggal dunia. Jadi Alqomah dulu itu adalah orang yang rajin ibadah, tetapi itu miskin, orangnya miskin. Bahkan ketika mau ibadah itu harus bergantian pakaiannya dengan istrinya. Kemudian suatu saat Alqomah itu menjadi orang yang mampu gitu ya, mampu kaya, karena istrinya punya istri, tapi istrinya itu tidak suka kepada ibunya Alqomah, karena waktu itu Alqomah masih punya ibu. Jadi istrinya yang membuat Alqomah itu lupa kepada ibunya, nggak pernah ngirim makanan, nggak pernah ngasih uang kepada ibunya, sampai akhirnya Alqomah meninggal dunia. Ibunya tentunya masih punya dendam ya, masih punya marah kepada Alqomah, karena suatu saat pernah datang ke rumah Alqomah mau minta makanan. Baru sampai di pintu rumahnya Alqomah sudah mendengarkan, nanti ada ibu, kita simpan makanannya wahai suamiku. Ini perkataan istrinya. Dengar seperti itu, ibunya itu sudah langsung pulang dan sakit hati. Nah, ketika Alqomah meninggal, inilah sebab Alqomah itu tidak bisa meninggal, padahal rajin ibadah dan seterusnya, karena pernah salah kepada ibu. Kemudian apa? Karena susah meninggal dunia, Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada sahabatnya untuk menjumpai ibunya Alqomah yang rumahnya itu jauh di tengah-tengah hutan lah seperti itu, untuk memintakan maaf kepada ibunya Alqomah agar Alqomah itu dimaafkan. Tetapi ibunya itu nggak mau memaafkan. Sudah sekali, 2 kali diminta tetap nggak mau memaafkan. Pada akhirnya sahabat ini yang diperintahkan Nabi kemudian mengeluh kepada Nabi, belum juga diberi maaf Alqomah oleh ibunya. Pada akhirnya Nabi itu memerintahkan apa? Agar Alqomah kalau enggak susah meninggal itu akan dibakar. Ini suruh disampaikan kepada ibunya Alqomah. Sahabat Nabi terus datang ke ibunya Alqomah menceritakan perintah Nabi kalau karena susah meninggal, kalau ibu nggak mau memaafkan, Alqomah akan dibakar. Nah, ketika seperti inilah barulah ibunya Alqomah itu memberikan maaf. Seketika itu juga Alqomah itu baru meninggal dunia. Itu luar biasa sekali, karena durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu, itu dapat menyebabkan susah meninggal dunia padahal rajin ibadah. Sebenarnya ada satu kisah lagi, kisahnya Jurej, mungkin di lain waktu ya, ini sudah lumayan panjang. Oke, jangan lupa senantiasa semangat dalam belajar, ulang-ulang videonya, baca buku pelajarannya. Kalau nggak paham tanya saja ke WA-nya Pak Amir atau komen di Google Classroom. Itu seperti itu ya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar, apalagi santri-santri ini sudah kelas 6 ya, sebentar lagi mau lulus. Pak Amir akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.